Jadi ini adalah Sense Up, ayam terbaru yang harganya sekitar 10 jutaan dari si Mangirt yang sekarang namanya Sense. Gue masih nggak tahu kenapa mereka rename dari Sense ke dari Mangirt ke Sense sampai sekarang. Gue nggak tahu Sense itu artinya apaan. Tapi setidaknya so far rilis, gue nggak tahu sih rilis pertamanya atau enggak ya. Tapi setahu gue nih ayam pertama di harga segini yang mereka rilis, dan cukup menarik ayam ini. Nah, sebelum kita lanjut ke full reviewnya, disclaimer dulu kalau ayam ini dikirim oleh seorang viewer. Gua nggak tahu dia subscribe atau enggak. Gua harap dia subscribe. Kalau kalian belum subscribe, subscribe dong. Dan ya, review ini sebenarnya bakal soal opini gua aja. Gua nggak terafiliasi dengan brand atau store manapun. Jadi ya begitulah. Jadi kita mulai aja langsung dengan ngomongin build quality dulu sebentar, karena gue pun nggak dapat production packagingnya gitu ya. Jadi gue cuma dapat ayam ini, beberapa ear tips dan adapter yang lu dapat gitu ya. Ayamnya sendiri, shellnya dia bentuknya pseudo CIM, cukup nyaman di kuping gue, ini pas banget. Dia ada fan di belakang, jadi isolationnya bukan isolation terbaik gitu ya. Ini fan buat dynamic driver karena ini 6BA1DD kalau nggak salah. Dan fitnya pun dia nggak deep insertion gimana banget. Ini menurut gue ini malah masuk ke hampir ke shallow fit. Dia nggak dalam-dalam amat, cukup nyaman untuk jangka panjang. Tapi memang sayangnya desain shellnya untuk ayam harga 10 juta gitu ya, bener-bener ini banget, apa ya, banget gitu. Kayak faceplate-nya sih cakep, cuman shell sendiri nggak ada yang benar-benar menarik nih, cuman plain black gitu doang. Dan joinnya ke shellnya pun memang mulus, tetapi kayaknya kasar banget gitu, nggak ada blend atau gimana segala macam gitu. Buat ayam 10 juta, gue agak berharap lebih gitu dikit. Tapi ya udahlah, yang penting suaranya gitu kan ya. Dan setidaknya untuk kabel ini, kabel 2 pin 0,78 ini kabel cukup bagus, sangat cukup fleksibel menurut gue. Dia nggak mikrofonik gimana banget, dan yang pasti jacknya lu dapat straight jack sayangnya 2,5 mil balanced, dan lu dapat dua adapter. Lu dapat adapter 2,5 mil ke 3,5, dan lu dapat adapter 2,5 ke 4,4 untuk balance juga gitu ya. Tapi memang karena semuanya straight jack gitu ya, kalau lu colok ini gitu ya, kalau lu colok ini ke DAP lu atau adapter lu atau apapun lu kayak PC lu apa kayak HP, ini tuh jadi tuas yang sangat tinggi, sangat jauh gitu ya. Ini jadi kalau lu nggak sengaja tarik ini apa segala macam gitu, sangat tinggi kemungkinan lu buat ngerusakin jack apapun yang lu lagi colok. Jadi sebenarnya gua nggak terlalu saranin pakai adapter yang panjang gini gitu ya. Kalau mau beli adapter yang angled biar aman, karena kalau ini lu masukin dalam kantong dan dia bengkok-bengkok gini, jacknya jack HP atau DAP atau apapun lu pasti bakal rentan rusak gitu ya. HP gue yang sebelumnya pun gue ganti karena jacknya rusak gara-gara ya hal beginian. Karena seringan gue masukin dalam kantong dengan jack yang cukup panjang. Dulu gue suka pakai adapter yang cukup panjang, dan ujung-ujungnya ya jack HP gue rusak gitu ya. Nah, selain itu lu dapat 8 pasang ear tip. Ear tip yang gue pakai di sini ini ear tip Sony Hybrid, bukan ear tip bawaan, karena menurut gue ini ear tip paling nyaman untuk si Sense Up ini. Tidak merubah suaranya secara signifikan, dan gue pun merubah ini juga gara-gara ear tips bawaannya ini ear tipsnya lumayan jelek. Ingat ini harga 10 juta, ini ear tipsnya kayak ear tip KZ Starline gitu, ini malah kayaknya kayak KW-nya gitu, ya lebih supel dikit gitu ya, cuman kurang nyaman tetap. Ini ear tips foam ada juga, dan ear tips sisanya ini juga nggak terlalu nyaman, gue nggak suka. Jadi gue pakai Sony Hybrid gitu ya. Nah, gue rasa itu aja untuk masalah build quality dan ya aksesoris yang lu dapat. Setahu gue lu juga dapat sebenarnya ada semacam adapter buat pesawat, buat jack pesawat, dan lu dapat adapter 3,5 ke 6,3. Jadi lu bisa bikin jack ini super panjang, jadi bisa bikin ini kayak super panjang. Tapi ya overall menurut gue cukup oke lah packagingnya buat ayam 10 juta gitu ya. Setidaknya ayamnya sendiri cukup bagus. Dan
ngomong masalah IM-nya cukup bagus, kalau kita ngomong masalah suaranya gitu ya, suara si Sense Up ini secara kasar dia tuh mengikuti target Harman tapi diubah-ubah dikit. Diubah-ubahnya, bassnya tuh ditambah lagi. Jadi kalau menurut lu Harman bassnya udah banyak, ini lebih banyak lagi. Lower midsnya dinaikin gitu ya. Jadi kalau misalkan lu merasa vokal Harman target itu terlalu tipis gitu ya, vokal cowok tuh terlalu tipis nggak ada gitu ya, ini justru menurut gua agak ketebelan. Dia nambah lumayan banyak gitu di lower midsnya. Dan kalau lu kurang suka masalah shoutiness-nya si Harman target, di si Sense Up ini itu agak ditarik. Jadi dia nggak terlalu shouty gimana banget, tapi masih cukup present vokal perempuannya. Nah, untuk lebih detailnya, kita bakal ngomongin langsung masalah bassnya. Oke, bassnya si Sense Up, sekali lagi, kuantitasnya banyak banget. Kalau lu nggak suka bass, jauh-jauh, kau perlu ya udah nggak usah nonton sisa review ini gitu ya, karena gue cukup yakin ini gak bakal menarik buat lu. Karena kuantitas bassnya sangat banyak, apalagi sub bassnya banyak banget. Tapi memang bassnya itu mantep, rumble sub bassnya tuh oke banget, teksturnya cukup oke gitu ya. Menurut gue oke banget malah teksturnya sebenarnya. Dan mid bassnya memang dia punya punch dan kick yang cukup bagus, tapi kadang berasa agak kurang attack-nya tuh kurang tajam gitu. Menurut gue dia agak tumpul dikit gitu ya. Tapi itu benar-benar nitpick banget menurut gue. Tapi sudah sangat mendekati apa yang menurut gue tuh bass yang ideal gitu ya. Nah, selain itu bassnya pun terkendali cukup baik menurut gue, walaupun kecepatannya itu lebih ke arah medium gitu ya. Tapi untuk kalau lu dengerin lagu-lagu yang super cepat pun kayak macam Dragon Force dan lain-lain, ataupun lagu yang lebih cepat lagi gitu ya, dia tuh gak bakal ketinggalan jauh sama sekali gitu ya. Lu masih bisa denger bass notes-nya dengan cukup baik gitu. Dan ya, overall gue cukup puas dengan bassnya si Sense Up ini. Tapi sekali lagi, hanya kalau lu suka banget sama bass. Selain itu mungkin lu mau jauh-jauh dari si Sense Up ini, karena menurut gue kalau lu suka bass sedikit doang gitu ya, lu gak suka bass yang banyak, kemungkinan besar ini bakal terlalu banyak buat lu. Kalau lu bass head, gas gue bilang. Nah, untuk masalah midsnya, lower midsnya sekali lagi cukup tebal banget malah. Menurut gue ini agak ketebalan dikit gitu ya dibanding apa yang menurut gue itu pas gitu ya. Agak ketebalan kayak 1-2 desibel lah menurut gue. Dan overall si midsnya si Sense Up ini itu tebal dan relaxed, karena sekali lagi upper midsnya juga lumayan agak ditarik gitu ya. Jadi vokal perempuan walaupun memang masih agak maju dikit, tetapi dia nggak sampai shouty gimana banget gitu ya. Dia masih present, dan menurut gue ini tuningan mids yang oke banget. Walaupun memang agak disayangkan kalau si Sense Up ini memang dia tuh detail dan separasi di midsnya itu menurut gue not best in class, tapi masih sangat bagus lah untuk harga di 10 jutaan gitu ya. Tapi memang sedikit di belakang ayam lain gitu di harga price-nya seginian. Nah, satu hal yang gue mau sebut juga, kalau si Sense Up ini, entah kenapa gue suka banget gitar di sini. Rasanya tekstur di midsnya tuh oke banget, gue demen banget gitar di sini. Dan itu salah satu hal yang gue dengerin terus-menerus pakai si Sense Up ini. Nah, selain itu kalau kita ngomong masalah treble, gitu ya, treble si Sense Up ini dia extensionnya nggak terlalu bagus. Dia udah mulai roll off di sekitar 12-13 kali tuh, dan mulai roll off. Airnya tuh nggak terlalu banyak gitu ya. Malah menurut gua kurang airnya, jadi berasa agak dark sebenarnya ini. Gua belum bilang, gua nggak bisa bilang ini sebenarnya udah, gua nggak bisa kategori ini sebagai ayam yang dark gitu ya. Tapi memang bukan ayam yang punya bass, bukan punya treble yang apa ya, yang menurut gue itu kurang dikit ya kuantitas treble-nya. Tapi di satu sisi ini juga membuat si Sense Up ini menjadi ayam yang cukup relax dan bisa didengarkan untuk jangka waktu yang cukup panjang gitu menurut gue. Nah, selain itu satu hal lagi gitu ya, kenapa ayam ini merasa presentasi treble cukup relax, dia tuh ada dip dari 5 sampai 8K gitu ya, dimana biasanya ini daerah yang bikin orang tuh cukup
punya masalah, biasanya cukup rentan sensitif tuh daerah segitu gitu ya. Dan alhasil Cymbal dan Sibilance itu rasanya agak dihalusin dikit di si Sense Up ini. Jadi kalau lu suka treble yang lumayan apa ya, yang lebih engaging gitu, yang lebih yang agak apa namanya, yang lebih maju, mungkin si Sense Up ini bukan buat lu. Tapi kalau lu mencari suara yang lebih relax dengan bass yang cukup banyak gitu dan suara yang tebal, halus, si Sense Up ini mungkin bisa menjadi pilihan yang cukup baik menurut gua. Nah, selain itu, kalau kita ngomongin masalah soundstage si Sense Up ini, kalau ini kepala gua, width-nya, lebarnya cukup bagus, kayak hampir selebar kepala gua itu sendiri, gitu ya. Tetapi masalah depth, panjangnya gitu ya, dia nggak terlalu bagus karena di kuping gua setidaknya dia cuma dapat kayak setengahnya doang gitu ya. Tapi seperti biasa, take it with a grain of salt gitu ya, karena di kuping gua dan kuping-kuping orang lain itu soundstage mungkin merupakan satu hal yang cukup berbeda dari apa yang gua bandingin dengan review-review lain gitu ya. Sehingga di lu pun gue rasa soundstage itu persepsinya bakal cukup berbeda gitu ya, seberapa lebar dan seberapa dalamnya gitu. Nah, sebenarnya ini juga berlaku untuk masalah imaging, dan untuk imaging gue bisa bilang imagingnya si Sense Up ini cukup akurat. Di kuping gue bisa dapat akurasi kayak sekitar 45 derajatan, dan menurut gue itu cukup oke. Nah, untuk bagian terakhir, gue bakal bandingin sama satu ayam yang ada di price range ini dan mendekati target ini juga gitu, target Harman, dan itu adalah Moontrop S8 yang menurut gue merupakan benchmark di harga segini gitu ya. Dan si Moontrop S8 ini gitu ya, dibanding si Sense Up, Moontrop S8 itu punya sedikit lebih banyak punya kontrol yang sedikit lebih baik di bassnya dibanding si Sense Up. Itu dia rasanya lebih tajam, lebih snappy gitu ya si S8 ini. Tapi memang tekstur menurut gua lebih bagus sedikit di si Sense Up dibanding si S8 gitu. Cuman kalau lu cari bass yang lebih sedikit dan lebih terkendali, si S8 itu bakal lebih pas menurut gua. Nah, kalau lu nyari kuantitas gitu dan lu pengen bass yang sedikit lebih apa ya, sedikit lebih bertekstur ya, up yang menjadi pilihan gitu ya. Lower mids, vocal cowok, kalau lu suka yang super tebal, up tuh bakal lebih cocok buat lu. Kalau lu nyari yang dan menurut gua pas, itu si Moontrop S8 gitu ya. Untuk masalah upper mids, kalau lu kurang suka vokal perempuan itu terlalu maju, mungkin si Sense Up itu bisa menjadi pilihan yang lebih cocok, karena si Sense Up punya upper mids itu lebih mundur dibanding si Moontrop S8 gitu ya. Nah, satu lagi untuk masalah treble, kalau lu sangat sensitif sama treble atau lu pengen ayam yang lu bisa pakai seharian gitu tanpa berasa letih atau capek gitu kupingnya, si Sense Up itu bisa menjadi pilihan yang lebih aman, karena si Sense Up itu treble-nya lebih relax lagi dibanding si Moontrop S8 gitu. Dan ya, overall menurut gua untuk harga 10 jutaan gitu ya, si Sense Up ini merupakan entry yang cukup solid dari Vanguard. Walaupun memang secara teknikal gitu, secara detail segala macam, separasi dan lain-lain, dia bukan ayam terbaik di price range ini, dan menurut gua Moontrop S8 itu bisa dibilang ayam terbaik di price range ini gitu ya. Tapi kalau lu mencari ayam yang jauh lebih santai, yang bisa dipakai untuk dengerin lagu cukup lama, dan lu suka banget sama bass, lu suka bassnya cukup banyak gitu ya, Sense Up ini bisa menjadi pilihan yang sangat solid menurut gua. Dan gue cukup kagum dengan apa yang Vanguard bisa deliver gitu ya di price range ini. Dan ya gue penasaran apa yang mereka bisa buat di masa depan. Dan sekali lagi, bukan Vanguard tapi Sense sekarang. Ya, gue rasa itu aja untuk reviewnya hari ini. Dan ya, see you next time.